duduk siap, doa mulai.
itu adalah contoh-contoh keteladanan dari sikap Rasulullah yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan buat Mbak Muhammad. Bisa ya, ngomong apa ya? Ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Menelaah misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Apa sih kemarin isinya? Untuk pertemuan yang kemarin adalah bahwa inti dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah mengajak kepada ketauhidan, ya, yaitu mengajak kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ya, kemudian ya nanti dalam pembelajaran itu akan Ibu bagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Itu nanti kelompok 1 akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW, ya, yang nanti akan diketuai oleh Mbak Putri. Kemudian untuk kelompok yang kedua ya, itu akan diketuai oleh Mas Rama, ya, oleh Mas Rama. Itu tentang isi perjanjian Aqabah 1 dan isi perjanjian Aqabah 2. Silakan nanti akan Ibu bagi lembar kerja LKP di diskusi dan juga buku sebagai panduan untuk
Coba semuanya. Yang kedua ya, strategi dakwah Rasulullah yang kedua itu apa? Ya, dakwah secara terang-terangan atau jahar. Itu berarti dilaksanakan pada tahun keberapa? Yo, dakwah secara terang-terangan itu dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun berapa? Yo, pada tahun keempat kenabian Rasulullah, yaitu menjelang beliau berhijrah ke kota Yasrib. Kota Yasrib ya, yang kita kenal adalah kota Madinah. Kota apa? Kota Madinah. Ya. Nama lain Yasrib apa? Coba jawab yang kompak. Nama lain Yasrib apa? Madinah. Nama lain Yasrib adalah kota Madinah. Ya, tuh ya. Kemudian yang selanjutnya, strategi dakwah apalagi yang digunakan oleh Rasulullah? Ayo yang selanjutnya dibaca bareng-bareng. Hijrah. Ya, hijrah ke Habasyah atau Ethiopia modern. Berarti hijrah kemana? Habasyah atau Ethiopia modern. Ya, karena banyak sekali penyiksaan yang dialami oleh para pengikut Nabi Muhammad ya, yang sudah memeluk Islam, maka akhirnya Rasulullah mengambil strategi dakwah untuk para pengikutnya berhijrah ke Habasyah. Berhijrah kemana? Habasyah atau Ethiopia modern. Kenapa kok berhijrah ke Habasyah? Karena Habasyah itu atau Ethiopia modern itu pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Ya. Walaupun tidak beragama Islam, tapi raja itu sangat cinta akan kedamaian. Makanya Rasulullah menyarankan kepada para pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian yang selanjutnya, hijrah kemana? Strategi dakwah yang selanjutnya adalah hijrah ke Tauhid. Kemudian Rasulullah melakukan strategi dakwah lagi karena saking ya, apa itu? Karena sangat banyak terjadi penganiayaan terhadap pengikut-pengikutnya oleh orang-orang kafir ya. Maka akhirnya Rasulullah beserta para pengikutnya melaksanakan hijrah ke Tauhid. Nah, kemana? Ke Tauhid ya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, karena dakwah Rasulullah adalah Isra Mi'raj ya. Pernah mendengar kalimat Isra Mi'raj apa tidak? Nah ya, coba bersama-sama. Untuk langkah strategi dakwah Rasulullah yang selanjutnya itu apa? Dibaca bareng-bareng apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu yang pada nantinya itu Rasulullah mendapat risalah atau perintah dari Allah untuk menjalankan sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu, yaitu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Coba sholat 5 waktu apa saja? Yuk jawab bareng-bareng ya. Yang pertama sholat apa? Bareng ya, jawab ya. Sholat apa? Berapa rakaat? 2. Dan setelah subuh sholat apa? Berapa rakaat? 4. Kemudian setelah itu sholat apa? Asar. Berapa rakaat? 4. Kemudian setelah sholat asar sholat apa? Maghrib. Berapa rakaat?
dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, silakan didiskusikan beserta kelompoknya. Dibuka buku panduannya ya, dibuka buku modulnya, modul belajar siswanya ya, dibuka sesuai dengan materi judul masing-masing. Nah, silakan dibahas ya, apa saja yang nanti mau dipresentasikan
Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa? Baca bareng-bareng tentang apa?